Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha kelas 2? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Baik, hari ini bertemu kembali dengan Bu Guru. Kita akan belajar pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa bersama-sama yuk. Baik, kita membaca doa ya nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zi'ni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PAI bab 12 dan 13, yaitu tentang bab 12-nya itu tentang salat dan bab 13-nya itu tentang hidup damai. Baik, kita mulai ya nak ya. Kita mulai dari bab 12 tentang ayo kita sholat. Nah, nanti setelah Bu Guru jabarkan, Bu Guru harap kalian bisa yang pertama itu mengenal tata cara dan bacaan sholat. Yang kedua, kalian bisa mempraktekkan sholat serta bacaannya. Bu Guru yakin kalian semua pasti sudah mempraktekkan di rumah kali, karena kalian memang anak-anak yang soleh dan soleha. Sholat menurut bahasa adalah berdoa atau memohon atau permohonan. Jadi jika kita sholat artinya kita memohon kepada Allah. Sedangkan menurut istilah, sholat itu adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam sesuai persyaratan yang ada. Maksudnya sesuai dengan tata cara yang ada. Bagaimana tata cara dan bacaan sholat? Oke, yang pertama adalah berdiri tegak. Nah, berdiri tegak bagi yang mampu. Jika tidak mampu, seperti kalian sedang sakit atau untuk orang tua yang lanjut usia, itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kalian sedang sakit, bisanya sambil duduk, boleh sambil duduk, atau sholatnya sambil berbaring di tempat tidur, boleh juga dengan tanda isyarat. Oke ya nak ya. Nah, bagaimana berdiri tegak ini kita sambil apa? Kita sambil membaca niat. Niatnya itu contoh ya, misalkan usolli fardu subhi raq'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Contoh itu ya, niat untuk sholat subuh. Kemudian tata cara dan bacaan sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah tadi setelah kita berdiri tegak lalu kita takbiratul ihram, yaitu bacanya Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, setelah takbiratul ihram kita bersedekap. Nah, ketika bersedekap itu ada yang dibaca. Nah, ada 3. Yang pertama kita membaca doa iftitah. Setelah doa iftitah kita membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini wajib nak. Kalau doa iftitah itu sunnah. Oke, tapi sunnah yang sebaiknya dilafalkan. Setelah baca doa iftitah, kemudian surat Al-Fatihah itu wajib, kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Quran atau surat pilihan sesuai dengan kemampuan kita. Misalkan kita mampunya hanya surat pendek, tidak apa-apa. Oke. Kemudian gerakan yang keempat adalah ruku, ya. Ruku itu bacaannya adalah Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Kemudian setelah ruku kita i'tidal. I'tidal itu dari ruku terus kita berdiri sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Lalu dilanjutkan dengan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian setelah iktidal kita sujud nih nak ya, sujud. Oke, sambil membaca Subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian setelah sujud pada gerakan yang ketujuh adalah duduk antara 2 sujud. Nah, biasanya kita sebut dengan duduk iftirosi. Oke, iftiros atau iftirosi boleh. Nah, itu bacanya adalah Rabbil firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, atau boleh dilanjutkan maafini wa'fu'ani, boleh sampai warzuqni juga boleh. Nah, kemudian tata cara dan bacaan salat yang ke-8 adalah duduk tasyahud awal.
Oke, duduk tasyahud awal. Yang bacaannya itu adalah yang at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pada tasyahud awal boleh sampai sini ya nak bacanya ya. Kemudian pada gerakan yang ke-9 yaitu duduk tasyahud akhir atau biasanya disebut duduk tawaruk. Nah tadi kita sudah baca sama ini pelafalannya dengan tasyahud awal. Nah, setelah Allahumma sholli ala Muhammad berhenti di situ waktu tasyahud awal. Nah tasyahud akhir boleh dilanjutkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Boleh sampai akhir. Nah, gerakan terakhir pada tata cara dan bacaan salat adalah salam nak. Oke, kita setelah tadi membaca tasyahud akhir, kita memberi salam ke kanan dan ke kiri. Menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca Assalamualaikum warahmatullah. Lalu Assalamualaikum warahmatullah ke kiri dan ke kanan. Kita lanjut ya. Nah, pada pembelajaran bab 13 yaitu tentang hidup damai. Nah, nanti setelah kalian mempelajari hidup damai ini ya Bu Guru harap kalian yang pertama itu bisa menunjukkan sikap damai ya dari implementasi kisah Nabi Ishak. Nanti Bu Guru ceritakan tentang kisah Nabi Ishak. Kemudian yang kedua menunjukkan sikap damai dari implementasi Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husnanya itu yaitu Assalam. Sikap damai Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ishak alaihissalam merupakan Nabi ke-9. Nabi Ishak alaihissalam putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari istrinya yang bernama Sarah. Sejak kecil Nabi Ishak alaihissalam memiliki tanda-tanda kenabian. Nabi Ishak alaihissalam taat beribadah, berperilaku terpuji, serta cerdas. Nabi Ishak juga suka menolong orang yang membutuhkan. Nah, Nabi Ishak selalu mendampingi Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Nah, Nabi Ishak diangkat menjadi Nabi Rasul oleh Allah untuk meneruskan tugas dakwahnya, yaitu ayahnya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ishak ini berdakwahnya itu di daerah Palestina, nak. Nah, Nabi Ishak mengajak orang-orang untuk menyembah Allah, tidak menyembah berhala. Nah, Nabi Ishak ini mempunyai perilaku yang terpuji dan berbuat baik. Ketika berdakwah karena berakhlak terpuji dan baik, dia tidak pernah menggunakan dengan cara kekerasan. Beliau atau Nabi Ishak selalu senantiasa berdakwah dengan cara ramah, dan damai agar orang yang didakwahinya dapat menerima dakwah Nabi Ishak alaihissalam. Dari keteladanan sikap Nabi Ishak ini, kita sebagai umat muslim dan muslimah bisa nih meneladani sikap beliau. Yang pertama yaitu bersikap ramah. Tadi kan Nabi Ishak mempunyai sikap yang terpuji ya nak ya. Dia itu ramah, tidak suka kekerasan dalam berdakwah. Kita pun bisa seperti itu. Ya, karena apa? Kalau kita bersikap ramah, kita pasti akan mempunyai banyak teman sehingga kita disukai oleh teman kita. Nah, kemudian kalau kita banyak disukai orang, pasti Allah pun akan sayang pula kepada kita ya nak ya. Nah, kemudian kita harus mempunyai sifat tentang hidup rukun. Karena apa? Karena anak yang mempunyai sifat hidup rukun, tentu pastinya temannya pasti akan merasa nyaman jika main dengan kita ya nak ya. Karena kita hidupnya rukun, kita tidak mau bertengkar ya kan. Selain itu, kerukunan sangat diperlukan agar hidup damai dan tentram. Nah, kerukunan itu dapat tercipta di lingkungan kita, di keluarga, atau di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Kemudian, hidup damai tentang Asmaul Husna, Assalam. Nah, Assalam itu artinya adalah Allah Maha Pemberi keselamatan dan kesejahteraan. Allah Maha Pemberi keselamatan kepada seluruh umatnya. Allah juga memberi kesejahteraan kepada seluruh umatnya. Nah, kemudian
Setelah kita memahami tentang Asmaul Husna, tentang As-Salam, kita dapat nih mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Nak. Yang pertama yaitu sifat suka menolong. Anak muslim itu harus mempunyai sikap menolong ya, Nak ya. Oke, karena menolong orang lain itu pasti ada manfaat baiknya untuk kita juga. Ya, apa coba, Nak? Ada yang tahu tidak? Pintar. Kita akan mendapat pahala serta berkahnya, Nak. Ya kan? Dan orang yang kita tolong pun akan merasa sangat berterima kasih kepada kita karena telah menolongnya. Yang kedua adalah bisa nih di rumah kita membantu orang tua. Nah, ya kan? Orang tua nih selalu membuat yang terbaik untuk kita. Dari memberi kita pakaian yang bagus, makanan yang enak, ya kan ya, anak ya. Nah, sudah seharusnya pun kita harus membalas nih sikap kita kepada orang tua, karena orang tua sudah sangat sayang kepada kita, maka kita pun harus sayang terhadap orang tua dengan cara apa, Nak? Dengan cara membantu. Orang tua kita pasti membantunya tidak mau yang berat-berat ya, Nak ya. Yang paling ringan pun, misal menuruti nasihat orang tua, itu orang tua sudah sangat senang sekali, Nak, ya kan? Karena dengan apa? Karena dengan menuruti nasihatnya orang tua akan bahagia. Waduh, anak saya tidak susah dinasehati, ya kan? Nurut sama orang tuanya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang sholat dan hidup damai. Diharapkan dengan kita sholat serta kita mempunyai tadi sifat-sifat yang baik, ya kan, terus meneladani sifat Asmaul Husna As-Salam serta meneladani sikap Nabi Ishak, diharapkan itu semua dapat menciptakan kerukunan hidup yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang damai. Baik, ada tugas dari Bu Guru. Kalian kerjakan tugas halaman 163 dan halaman 174. Baik, nanti setelah dikerjakan seperti biasa difoto lalu dikirim ke guru diniyah kelas kalian masing-masing. Baik, anakku yang soleh dan soleha, Bu Guru akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.